AI umumnya dikaitkan dengan produktivitas yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah. Tapi bagaimana kalau itu bukan peran terpenting AI? Bagaimana kalau AI jadi jembatan yang membantu menunjukkan kemampuan seseorang yang sulit terlihat? Bagi teman-teman neurodivergent, tantangannya mungkin bukan tidak mampu, namun mereka memproses informasi, belajar, atau berkomunikasi dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya, bisakah AI membantu menjembatani perbedaan tersebut? Apa yang perlu dilakukan seorang pendidik, perusahaan, dan para pemimpin agar teknologi membuka lebih banyak kesempatan, bukan sekedar menambah kecanggihan? Di episode kelima Ngopi dan Nalar ini, saya mengundang pendamping pendidik dari Pupa Center, Ibu Adlin. Halo Ibu Adlin, apa kabar? Halo, kabar baik Ibu. Terima kasih sudah diundang ke Ngopi dan Nalar episode ini. Terima kasih sama-sama Ibu Adlin. Ibu Adlin, bolehkah dijelaskan secara singkat apa itu Pupa Center? Oke, Pupa Center adalah pusat pelatihan vokasional dan pengembangan untuk life skill dan juga work readiness untuk individu neurodivergent, remaja, dan dewasa. Di antaranya individu autistik, ADHD, intellectual disability. Jadi kami bukan sekolah maupun tempat terapi. Fokus kami adalah mempersiapkan mereka agar memiliki keterampilan hidup, keterampilan bekerja, dan kesempatan untuk bisa berpartisipasi secara lebih mandiri di masyarakat maupun dunia kerja. Goal utama kami adalah membantu individu neurodivergent mencapai kemandirian sesuai dengan potensi masing-masing. Kami ingin mereka tidak hanya memiliki kemampuan dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga siap berkontribusi di masyarakat. Ada yang tujuannya bekerja secara profesional di perusahaan, ada yang memilih menjadi entrepreneur, dan ada juga yang berkarya melalui minat atau talentanya. Jadi kami percaya bahwa setiap individu memiliki jalur sukses yang berbeda dan tugas kami adalah membantu mereka menemukan serta mempersiapkan jalur tersebut. Untuk saat ini peserta aktif di Pupa ada sekitar 30-35 peserta. Sangat menarik. Mari kita lanjut ngopi dan bernalar bersama. Banyak orang mengira tantangan terbesar neurodivergent ada pada kemampuan mereka. Padahal seringkali tantangannya justru ada pada cara kita mendampingi. Dari pengalaman Ibu, skill apa yang paling penting dimiliki pendidik atau pendamping agar teman-teman neurodivergent bisa hidup lebih mandiri dan siap bekerja? Menurut saya banyak orang masih berpikir kalau tantangan terbesar teman-teman neurodivergent itu ada di diri mereka. Padahal dari pengalaman kami di Pupa Center, seringkali tantangan yang sebenarnya justru ada di cara kita mendampingi mereka. Makanya buat saya, skill yang paling penting dimiliki pendidik atau mentor bukan cuma tahu teori untuk metode mengajar, yang jauh lebih penting adalah kemampuan untuk benar-benar memahami setiap individu. Bisa mengamati, mendengarkan, fleksibel, dan mau terus belajar. Karena setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda, jadi pendekatannya juga nggak bisa disamakan. Nah, AI menurut saya bisa sangat membantu di bagian itu. Misalnya membantu mencari ide aktivitas, membuat visual schedule, social story, terutama di bagian visual ya, karena teman-teman neurodivergent kebanyakan butuh visualisasi dalam setiap materi. Tapi yang tidak bisa digantikan AI adalah hubungan antar manusia, rasa percaya, rasa aman, dan koneksi yang terbangun antara pendidik dan peserta itu tetap datang dari manusia. Ibu Adlin, kalau teman-teman neurodivergent saat ini yang sedang mempersiapkan kerja, kira-kira skill apa yang paling penting mereka perlu miliki? Dan kemudian bagaimana AI bisa membantu untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka? Oke, selain hard skill ya Bu ya, tentu sangat penting sekali untuk melatih soft skill. Dunia kerja sekarang berubah sangat cepat, jadi kemampuan yang perlu dimiliki adalah mau terus belajar, bisa beradaptasi, berkomunikasi, dan mencari solusi ketika menghadapi masalah. AI bisa menjadi alat belajar yang luar biasa. Teman-teman neurodivergent bisa menggunakannya untuk latihan interview, membuat CV, belajar menulis email profesional, atau memahami instruksi kerja yang mungkin terasa rumit. Tapi saya selalu melihat AI sebagai alat bantu, bukan jalan pintas. Tujuannya bukan supaya AI yang mengerjakan semuanya, tetapi supaya mereka semakin percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki dan semakin siap menghadapi dunia kerja.
Saat ini Bu, banyak perusahaan mulai berbicara tentang keberagaman dan inklusi. Menurut Ibu Anlin, apakah tantangan terbesar sebenarnya ada pada individu neurodivergent atau pada sistem belajar dan dunia kerja yang belum cukup adaptif? Bagaimana AI bisa bantu ciptakan lingkungan yang inklusif tanpa menghilangkan sentuhan manusia? Menurut saya tantangan terbesarnya justru bukan hanya ada pada individu neurodivergent, tapi juga pada sistem yang belum sepenuhnya siap mengakomodasi keberagaman cara belajar dan cara bekerja. Selama ini banyak lingkungan pendidikan maupun dunia kerja masih menggunakan standar yang sama untuk semua orang. Padahal individu neurodivergent seringkali memiliki cara belajar, berkomunikasi, atau menyelesaikan pekerjaan yang berbeda. Perbedaannya bukan berarti kurang mampu, tetapi membutuhkan pendekatan yang berbeda agar potensinya bisa muncul. Di sisi lain, individu neurodivergent juga tetap perlu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi di lingkungan kerja. Jadi menurut saya ini adalah tanggung jawab dua arah, tanggung jawab bersama. Individunya terus berkembang, sementara sistem juga perlu menjadi lebih fleksibel dan inklusif. Nah, disinilah AI sebenarnya bisa jadi alat yang sangat membantu. Misalnya AI dapat membantu menyederhanakan instruksi jadi langkah-langkah yang lebih jelas, membuat ringkasan pekerjaan, memberikan contoh komunikasi profesional, atau juga bantu mengatur jadwal dan mengingatkan tugas. Bagi sebagian individu neurodivergent, hal-hal seperti itu bisa mengurangi beban eksekutif sehingga mereka bisa lebih fokus pada kemampuan utamanya. Tapi saya juga melihat ada satu hal yang perlu kita hati-hati, AI jangan sampai menggantikan interaksi manusia. Gitu. Jadi individu neurodivergent tetap perlu belajar komunikasi dengan rekan kerja, menerima feedback dari atasan misalnya, bernegosiasi, dan membangun relasi. Soft skill seperti empati, kolaborasi, dan memahami dinamika sosial coba bisa berkembang melalui interaksi dengan manusia. Jadi menurut saya, AI sebaiknya diposisikan sebagai support system, bukan replacement. Jadi AI membantu mengurangi hambatan teknis, sementara manusia tetap jadi bagian yang membangun koneksi, rasa memiliki, dan lingkungan kerja yang benar-benar inklusif. Pandangan yang sangat menarik. Terima kasih Bu Anlin. Sebagai penutup secara ringkas, bila melihat dari dua sisi, menurut Ibu, bagaimana AI membantu pendamping atau pendidik mendampingi dengan lebih efektif tanpa kehilangan empati dan sentuhan manusia? Dan dari sisi teman-teman neurodivergent, bagaimana mereka melihat peran AI sebagai bagian persiapan mereka untuk bekerja? Saya melihat AI sebagai alat yang sangat membantu, baik untuk pendidik maupun untuk teman-teman neurodivergent. Selama AI digunakan untuk mendukung manusia, saya rasa manfaatnya akan sangat besar. Untuk pendidik misalnya, AI bisa bantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif atau repetitif. Jadi waktu kami bisa lebih banyak dipakai untuk mendampingi peserta, mengobservasi perkembangan mereka, dan juga membangun hubungan yang lebih dekat. Itu yang menurut saya tidak akan pernah bisa digantikan oleh AI. Tapi kalau bicara penggunaan AI untuk teman-teman neurodivergent, menurut saya ada satu hal yang juga perlu kita waspadai. AI itu kan memberikan respon yang sangat cepat ya, sangat instan dan seringkali sesuai sama apa yang kita mau gitu. Nah, buat sebagian individu neurodivergent, ini bisa cukup tricky, ada resiko mereka jadi terlalu nyaman menggunakan AI bahkan sampai kebergantungan. Gitu. Yang saya khawatirkan bukan AI-nya, tapi kalau AI akhirnya mengurangi kesempatan mereka untuk berinteraksi dengan manusia. Misalnya saat mereka penasaran tentang sesuatu, mereka langsung tanyanya ke AI gitu. Padahal sebenarnya itu bisa jadi momen untuk bertanya ke mentor atau pendidik atau rekan kerja. Karena proses bertanya kepada manusia bukan hanya soal mendapatkan jawaban. Di situ juga mereka belajar memulai percakapan, menyampaikan kebingungannya, menerima sudut pandang orang lain, sampai membangun hubungan. Justru itu adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan ketika nanti mereka bekerja. Ya, jadi menurut saya AI sebaiknya jadi partner belajar, bukan pengganti interaksi dengan manusia. Kita mau AI bantu mereka jadi lebih mandiri, bukan membuat mereka semakin bergantung dan mengurangi intensitas interaksinya. Karena pada akhirnya kalau AI bisa memberi jawaban, manusialah yang memberi makna. Dan untuk teman-teman neurodivergent, keduanya sama-sama penting. Hari ini kita belajar bahwa AI bukan hanya soal teknologi. AI bisa menjadi jembatan antara potensi dan kesempatan.
Tapi sehebat apapun teknologi, yang membuka pintu tetaplah manusia. Pendidik yang mau memahami, pemimpin yang mau memberi kesempatan, dan perusahaan yang melihat kemampuan bukan sekedar keterbatasan. Karena pada akhirnya AI bisa membantu kita bekerja lebih baik di tengah perbedaan. Tapi hanya pemimpin yang bisa memberi seseorang kesempatan untuk membuktikannya. Saya Angelina Nadeak, terima kasih sudah ngopi dan nalar bersama kami. Sampai bertemu di episode berikutnya.